Menurut Isyana, penampilan Leo bukanlah tipe orang yang memiliki utilitarianisme yang kuat. Jadi ini agak tidak konsisten. Bagaimanapun juga, Isyana adalah manusia, bukan dewa. Jadi dia hanya merasa aneh, tapi sulit menebak lebih banyak hanya dengan beberapa kata. Saat ini, Maherenza yang berada di samping bertanya kepada Tama. "Tama, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Surabaya kali ini?" Tama berkata dengan jujur, "Aku belum tahu kek, paling enggak sampai besok siang. Aku ingin pergi di pagi hari setelah perjalanan ke Gunung DR untuk memberi penghormatan kepada orang tuaku." Maherenza bertanya dengan heran, "Kok buru-buru banget? Tidak mudah untuk datang ke sini, kenapa tidak tinggal di sini beberapa hari lagi?" Tama melambaikan tangannya, "Aku tidak bisa melakukannya, kek. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Alasan utamaku datang ke sini kali ini adalah untuk melihat apa barang-barang yang ditinggalkan orang tuaku dapat memberiku petunjuk atau bimbingan. Aku berencana meluangkan waktu untuk secara bertahap menelusuri jalan yang mereka lalui ketika mereka masih muda. Dan catat tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi." Maherenza sedikit mengangguk dan menghela nafas. "Orang tuamu selalu misterius saat itu. Dan kakek tidak memahami banyak hal. Karena kamu punya ide untuk mencari tahu, kakek juga mendukungmu." Dia mengatakan itu dan melanjutkan, "Kamar dan ruang kerja orang tuamu tetap sama seperti 20 tahun yang lalu, kakek tidak membiarkan siapapun menyentuh barang-barang di dalamnya. Leo selalu bertanggung jawab untuk memeliharanya. Setelah makan malam nanti, masuk saja dan lihat-lihat, jika ada yang kurang jelas tanyakan saja pada Leo." Saat ini, kuil Budayana. Kuil populer ini sekarang ditutup untuk semua pengunjung. Sarah berdiri di halaman, mencium aroma dupa yang pekat di kuil. Melihat terangnya bulan di langit, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dalam hatinya, dia hanya memikirkan putranya Tama. Siapa yang tidak dia lihat selama 20 tahun. Saat ini jarak kuil Budayana dengan kediaman lama keluarga Renza hanya 1 atau 2 kilometer. Dari sini, dibutuhkan waktu 10 menit berkendara menuju pintu kediaman lama keluarga Renza. Namun meski begitu, Sarah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini belum waktunya untuk bertemu dengan putranya. Melihat kesedihannya sendirian di halaman, biksu palsu itu maju dan bertanya dengan hormat. "Nyonya hanya berjarak beberapa jalan dari Tuan Muda saat ini. Nyonya pasti sangat ingin bertemu Tuan Muda, kan?" Sarah mengangguk, "Anakku, kita tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya?" Setelah mengatakan itu, Sarah menambahkan, "Tapi kalau dipikir-pikir, sekarang bukan waktunya bertemu Tama. Lagi pula, hari ini bukan saat di mana Tama dan aku menjadi paling dekat. Saat konser Gema di New York, aku duduk di tribun. Tama dan Alena sedang duduk di kursi di atasku. Itulah saat-saat terdekat Tama dan aku satu sama lain dalam 20 tahun terakhir." Biksu palsu itu hanya bisa menghela nafas. "Saya sangat ketakutan saat itu. Orang tua dan adik-adik Nyonya semuanya hadir di tempat kejadian. Sedikit kesalahan bisa menyebabkan tragedi." Sarah tersenyum tipis dan bertanya padanya, "Apa kamu ada di sana saat itu? Apa kamu khawatir Tama tidak akan mengambil tindakan?" Biksu palsu itu berpikir sejenak dan mengangguk. "Saya sedikit khawatir saat itu karena Anda mengatakan bahwa Tuan Muda sepertinya memiliki prasangka buruk terhadap orang tua Anda. Dan sebelumnya, Tuan Muda hanya memberi Nona Gema obat mujarab yang menyelamatkan ayah Nyonya, tidak diberikan kepadanya bersamaan dengan obat mujarab yang bisa menyembuhkan ayah Nyonya. Oleh karena itu, saya takut jika Tuan Muda ragu-ragu sejenak saat itu. Mungkin sudah terlambat. Dalam hal ini, kita harus melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kita harus mengambil tindakan dalam batas waktu."
Tapi jika tuan muda tidak mengambil tindakan untuk pertama kalinya, kita akan melewatkan kesempatan terbaik. Dan saya khawatir korban jiwa tidak dapat dihindari. Sarah berkata dengan serius, meskipun Cahya Renza mengatur lingkungan yang aman untuk Tama saat itu. Tapi mereka tidak mengatur hak istimewa apapun untuknya. Dia telah berjuang di lumpur Jakarta selama hampir 20 tahun. Jadi dia terkadang sedikit jahat dan gangster. Dan metode hukuman bagi sebagian orang baik seringkali jauh lebih buruk dibandingkan metode hukuman bagi orang jahat. Tapi saya masih mengenal karakternya dengan baik. Mengenai masalah seperti ini, tidak peduli berapa banyak kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang ada di hati Tama. Dia pasti akan mengambil tindakan secepat mungkin. Saat dia mengatakan itu, Sarah tersenyum tipis, dengan ekspresi senang di wajahnya, dan berkata, "Sebenarnya, aku suka gangsterisme Tama. Dia memiliki cinta dan benci yang jelas dan jarang dikendalikan oleh orang lain." Cahya Renza tidak memiliki sedikit gangsterisme saat itu dan selalu menggunakan standar moral yang tinggi untuk menahan diri. Tama berbeda. Jadi bagaimana jika kakeknya sakit kritis? Ketika ada keterasingan di antara hati, paling-paling kamu bisa menyelamatkan nyawanya. Inilah yang paling dermawan dan paling saleh. Dia lebih memilih menelan lalat itu sendiri daripada menyembuhkan penyakit ayahku dalam satu langkah. Biksu palsu itu berkata dengan penuh persetujuan. Tuan Cahya Renza berusaha membujuk orang-orang dengan kebajikan. Meskipun perilaku Tuan Tama adalah orang lain baik dan menghormatiku, aku akan lebih baik dan lebih menghormati mereka. Jika orang lain jahat padaku, maka aku akan lebih jahat dan kejam kepada mereka. Sarah mengangguk dan berkata, inilah yang paling aku kagumi dari Tama. Cahya Renza membayar begitu banyak untuk keluarga Renza saat itu. Dialah yang paling memenuhi syarat dan harus sukses sebagai kepala keluarga Renza. Saat dia mengatakan itu, Sarah mengubah topik dan berkata, sayangnya, ayah mertuaku merasa dirinya kuat dan tidak mau mendelegasikan kekuasaan kepadanya lebih awal. Dan Cahya Renza tidak rela merampas hak waris kakak tertuanya. Jadi, jika kamu tidak mengatakan apapun dan aku tidak mengatakan apapun, dia tidak pernah bisa menjadi kepala keluarga Renza. Tapi Tama tidak terlalu khawatir. Bagaimana dengan pamannya? Jika dia harus berlutut di Gunung DR, dia harus berlutut. Jadi bagaimana jika Cynthia adalah bibinya? Jika dia menjadi tahanan rumah di desa kota Jakarta, dia seharusnya tidak memikirkannya. Jadi bagaimana jika ayah mertuaku tidak mau mendelegasikan kekuasaan? Terserah dia mau atau tidak. Tama dapat membantu dirinya sendiri untuk mencapai posisi itu. Apa yang dilakukan Tama dalam hal ini memenangkan hatiku. Siapa yang menetapkan kepala keluarga sebelumnya harus menyetujui kepala keluarga baru dengan cara berpikir lain? Selama dia tidak berani menolak, bukankah itu cukup? Sarah pernah sangat khawatir dengan pembentukan kepribadian, karakter, dan pandangan hidup Tama seiring bertambahnya usia. Sebagai seorang ibu, tentu ia berharap untuk selalu memberikan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, dan bimbingan terbaik. Tapi situasi sebenarnya adalah dia hanya bisa melihat secara diam saat Tama tumbuh bersama anak-anak lain di panti asuhan. Dia hanya bisa melihat secara diam saat dia keluar dari sekolah setelah lulus SMA. Dan pergi bekerja di lokasi konstruksi, tapi dia tidak bisa melakukan intervensi dengan cara apapun. Suatu saat, dia juga khawatir apa pandangan Tama akan terdistorsi dalam lingkungan seperti itu. Apa dia terlalu Filistin, dan apa dia terlalu komersial. Namun untungnya, antara masa kecil Tama sebagai generasi muda kaya dan statusnya kemudian sebagai anak yatim piatu yang miskin, dia telah menemukan titik tengah yang baik untuk pandangan dunianya.
Hal ini tidak hanya memungkinkan dia untuk mempertahankan pandangan hidup yang normal dan rasa keadilan yang baik, tapi juga memungkinkan dia menghindari standar moral yang terlalu keras yang dipaksakan oleh ayahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.